Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di Desa Matahari, tempat di mana kelompok dari Luffy berada. Yap, di momen ini, Loki, Luffy, Zoro, Sanji, dan bajak laut Hajirudin sangat terkejut ketika mereka melihat kekacauan yang terjadi di mana-mana. Namun menariknya, di momen ini, Luffy terlihat sangat kagum dengan monster-monster ciptaan Gillingham yang terlihat begitu besar. Bukan hanya itu saja, dengan kocaknya Luffy mengatakan apakah monster-monster itu juga memiliki daging yang enak. Sambil memukul Luffy, Sanji lalu mengatakan, "Dasar bodoh, mereka itu tidak bisa dimasak." Sementara itu Pangeran Loki yang mendengar pengumuman yang dikatakan oleh Summer sebelumnya, lalu mengatakan kepada Hajirudin bahwa dirinya tidak sudi berada di bawah pemerintah dunia. Loki juga menegaskan jika tetua Jarul menyetujui negosiasi yang dilakukan oleh para kesatria suci, dia tidak akan memaafkan Jarul dan akan menghabisinya. Mendengar perkataan dari Loki, Hajirudin pun lalu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak-anak yang saat ini menjadi sandera adalah dengan cara mengalahkan para kesatria suci. Nah, di momen ini, Luffy, Zoro, dan Sanji pun terlihat bersemangat untuk segera menghajar para kesatria suci. Namun sebelum mereka memutuskan untuk bertarung, Zoro kemudian bertanya kepada Hajirudin, di manakah lokasi para kesatria suci berada? Hajirudin pun lalu menjawab, kemungkinan besar mereka berada di sekolah Warus. Nah, tepat di momen ini juga, kelompok dari Luffy pun kemudian dibagi menjadi dua kelompok, di mana kita bisa melihat Luffy, Zoro, Pangeran Loki, Rod, dan juga Stanson akan pergi ke sekolah Warus untuk mencari para kesatria suci. Sementara Sanji, Hajirudin, Goldberg, dan Gert akan pergi membantu bajak laut Giant Warrior untuk menghadapi para monster. Setelah itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke tempat kelompok dari Franky dan Ripley berada. Yap, di momen ini, Franky yang sebelumnya telah berhadapan dengan monster-monster yang sangat mirip dengan istri para bajak laut raksasa pun terlihat kewalahan menghadapi mereka semua. Karena rupanya monster-monster lain terus bermunculan. Di sisi lain, para bajak laut raksasa yang masih terlihat ketakutan karena melihat monster-monster tersebut yang sangat mirip dengan istri mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Bahkan, para raksasa ini pun terlihat sangat pasrah ketika mereka diajar oleh monster-monster tersebut. Mengetahui keadaan semakin rumit, Franky kemudian memerintahkan Lilith untuk segera membawa Bonnie menjauh dari medan pertempuran. Sementara Franky akan menahan para monster sebisa mungkin bersama dengan Ripley. Namun saat Lilith akan membawa Bonnie pergi, beberapa monster kemudian mulai mengejar Lilith. Tetapi beruntung, Franky yang mengetahui hal itu pun segera menembak monster itu dengan menggunakan teknik radikal beam miliknya, sehingga monster tersebut gagal untuk menangkap Lilith dan Bonnie. Namun sayangnya, serangan Franky tersebut tidak membuat monster-monster itu langsung tumbang. Mereka mulai terlihat bangkit kembali dan mulai melancarkan serangan kepada Franky dan Ripley. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di dekat cabang ke-8 pohon Adam, tempat di mana kelompok dari Robin berada, kita bisa melihat kelanjutan pertarungan antara Gunko, Summer, versus Copper Gaban, dan kelompok bajak laut topi jerami. Nah, seperti yang Mimin bahas di video sebelumnya, Copper Gaban yang telah memberitahu kepada kelompok bajak laut topi jerami tentang kelemahan dari kekuatan regenerasi pun, dan Gillingham yang telah memerintahkan Gunko dan Summer untuk tidak meladeni Copper Gaban dan juga kelompok bajak laut topi jerami, akhirnya membuat mereka berdua pun mundur dan pergi ke sekolah Warus untuk segera menyusul Gillingham. Namun saat Gunko dan Summer akan melarikan diri, Copper Gaban lalu menggunakan kedua kapaknya yang telah dilapisi oleh kekuatan Hosoku Haki dan langsung melancarkan serangan tepat ke arah Gunko. Summer yang mengetahui hal itu pun berhasil menangkis serangan dari Copper Gaban dan memerintahkan Gunko untuk segera bertemu dengan Gillingham, sementara dirinya akan menahan Copper Gaban.
Mendengar perintah dari Summer, Gunko pun kemudian segera bergegas menuju ke sekolah Warus dan meninggalkan Summer. Sementara itu di sisi lain, Robin kemudian memerintahkan Nami, Usopp, Brook, dan Chopper untuk segera bergegas menyelamatkan anak-anak, sementara dia dan Jinbe akan membantu Skop Gaban untuk menghadapi Summer. Nah, kembali lagi ke tempat Franky berada. Saat Franky dan Ripley mulai terdesak oleh para monster yang terus bermunculan, tiba-tiba bala bantuan pun mulai berdatangan. Yap, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Sanji dan bajak laut Hajiruddin muncul dan berhasil menghajar para monster tersebut. Bahkan di momen ini, kita bisa melihat tingkah kocak Sanji yang terus mendekati Ripley dan mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah aman, dan Sanji berjanji kepada Ripley akan menghabisi para monster yang telah mengacau di Pulau Elbaf. Mendengar hal itu, Ripley pun kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa monster-monster itu telah diciptakan oleh seseorang yang belum diketahui keberadaannya saat ini. Namun dia telah memerintahkan Yasan untuk mencari orang tersebut dan menyelamatkan anaknya. Ripley juga menegaskan, selama orang tersebut belum dikalahkan, monster-monster ini akan terus bermunculan dan akan menghancurkan Pulau Elbaf. Hajiruddin yang mendengar hal itu pun kemudian mengatakan, saat ini kelompok dari Luffy dan Pangeran Loki sedang mencari kesatria suci yang merupakan dalang dibalik kekacauan ini. Jelas Ripley yang mendengar bahwa Pangeran Loki telah bebas pun sangat terkejut. Bahkan Ripley terlihat khawatir jika nantinya Pangeran Loki akan membuat masalah lagi di Pulau Elbaf. Hajiruddin pun lalu menanggapi bahwa saat ini Pangeran Loki telah membuat kesepakatan dengan kelompok bajak laut topi jerami untuk tidak lagi mengacau di Pulau Elbaf. Hajiruddin juga menegaskan jika Pangeran Loki melanggar kesepakatan tersebut, dia akan dihajar oleh Luffy. Selain itu, Hajiruddin juga mengatakan, saat ini sebaiknya kita fokus menghadapi monster-monster itu agar tidak membuat kekacauan semakin bertambah lebar. Setelah itu, di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke sekolah Warus, tempat di mana Gillingham berada. Nah, di momen ini kita bisa melihat Gunko yang telah tiba di sekolah Warus dan bertemu dengan Gillingham. Gunko lalu menjelaskan bahwa saat ini Summer sedang bertarung dengan Skop Gaban. Jadi menurutnya saat ini mereka harus segera mendesak Tetua Jarul untuk menyetujui negosiasi tersebut. Mendengar hal itu, Gillingham pun kemudian segera menyiarkan ke seluruh penjuru negeri Elbaf bahwa Guru Ange akan dia habisi jika Tetua Jarul tidak menyetujui negosiasi tersebut. Nah, di momen ini kita bisa melihat sebuah kolase yang memperlihatkan para raksasa yang terlihat panik dan mengatakan bahwa pemerintah dunia sangat kejam dalam melakukan negosiasi. Bahkan kita bisa melihat ekspresi dari Jarul yang tampak kebingungan mendengar anaknya akan segera dihabisi oleh Gillingham. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Rupanya Guru Ange ini adalah anak dari Tetua Jarul, sehingga hal ini pun membuat Jarul semakin rumit dalam mengambil keputusan. Setelah itu, dalam sebuah halaman ganda terakhir, kita bisa melihat Luffy yang tiba-tiba menyerang Gunko, sementara Zoro menyerang Gillingham. Yap, di sini kita bisa melihat Gunko yang terpental cukup jauh akibat serangan dari Luffy, sementara Gillingham terlihat terluka akibat tebasan pedang milik Zoro. Namun lagi-lagi, Gunko dan Gillingham berhasil pulih dengan cepat dengan kekuatan regenerasi miliknya. Sambil memperlihatkan raut wajahnya, Gunko dan Gillingham sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa sang kaisar lautan Mugiwara Luffy telah muncul dan ikut campur dalam negosiasi ini. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan dari sang narator yang mengatakan nasib dari negeri Elbaf akan segera ditentukan oleh mereka berdua. Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1148. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.